Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ismi Rasdan Rizik, ana min ma'had Darul Quran Baituna. Wal an sa'aqra al-kitab al-ahkam sultaniyah fi fasal wajibatul ummah nahwal khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibatul ummah nahwal khalifah, yaitu kewajiban umat terhadap khalifah atau pemimpin. Wa idza qama al-imamu bima dzakarnahu min huquqil ummah, jika seorang pemimpin telah menegakkan poin-poin yang telah kami sampaikan berupa hak-hak umat, faqad adda haqqallah ta'ala fima lahum wa alaihim, maka berarti ia telah menunaikan hak Allah yang berkaitan dengan umat dan dirinya. Wa wajaba lahu alaihim haqqan, dan bagi umat terhadap pemimpin itu ada dua hak yang harus ditunaikan. At-ta'atu wan nusratu ma lam yataghayyar haluh. Yang pertama taat, yang kedua pembelaan selama halnya atau kondisi pemimpin tersebut tidak berubah. Walladhi yataghayyar bihi haluh, untuk orang atau pemimpin yang berubah kondisinya, fa yakhruju bihi 'anil imamah syai'an, maka dua hal dari kepemimpinannya keluar atau hilang. Ahaduhuma jarhun fi adalatihi, salah satunya adalah ketidakadilan atau sesuatu yang merusak kepada keadilannya. Wa tsani naqsun fi badani, yang kedua adalah kekurangan dalam badannya. Fa ammal jarhu fi adalatihi huwal fisq, maka sesuatu yang merusak kepada keadilan yang dimaksud adalah fasikan. Fa huwa ala darbain, yaitu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma ma taba'a fihi syahwah, yang pertama adalah yang diikuti dengan syahwat. Wasani ma ta'allaq fihi bisyubhah, yang berkaitan dengan syubhah. Fa ammal awwal minhuma fa muta'alliqun bi af'alil jawarih, adapun yang pertama yang diikuti oleh syahwat, contohnya adalah perbuatan anggota tubuh. Wa huwa irtikabuhu lil mahzurat wa iqdamuhu 'alal munkarat, yaitu contohnya adalah apabila seorang pemimpin itu melakukan hal-hal yang dilarang dengan anggota tubuhnya ataupun mendukung hal-hal yang munkar. Tahkiman lisyahwah, karena untuk menguatkan syahwat, wan qiyadanil hawa, dan karena tunduk kepada hawa nafsu. Fahadha fisqun yamna'u minan iqadil imamah, maka itu semua membatalkan kepada sahnya kepemimpinan. Wa minastidamatiha, dan kelanggengannya. Fa idza tara'a ala man aqadat imamatuhu, apabila hal-hal yang tadi datang kepada orang yang sah kepemimpinannya, kharaja minha, maka kalau hal itu datang udah enggak sah. Falau ada ilal adalah, dan seandainya ia tobat kembali kepada keadilan, lam ya'ud ilal imamah illa bi'aqdin jadid, maka ia
tidak bisa kembali kepada keadilan kecuali dengan suatu pengesahan baru. Wa qala ba'dul mutakallimin, orang-orang ahli kalam berkata, sebagian berkata, ya'udu ilal imamah bi'audihi ilal adalah min ghairi ay yusta'nafa bihi aqdun wala bai'ah. Orang-orang yang kembali kepada keadilan lagi tanpa harus dengan pengesahan baru, li'umumi wilayatihi wuluhuqil masyaqqah fi istinafi bai'atihi, sebab umumnya daerah kekuasaannya dan sebab adanya beban apabila diadakan pembaiatan ulang atau pengesahan ulang. Wa amma tsani minhuma, adapun yang kedua daripada kedua tadi, yaitu ma ta'allaq fi bisyubhah, maksudnya yang berkaitan dengan syubhah. Fa muta'alliqun bil i'tiqadil muta'awwil, yaitu yang berkaitan dengan i'tikad atau keyakinan, bisyubhatin ta'tarid, dengan penyimpangan yang baru. Fa ta'awwal laha khilaf akhar faqad ikhtalafa ulama fiha. Fadhahaba fariqun minhum ila annaha tamna'u minan iqadil imamah, maka sebagian dari ahli mutakallim berpendapat bahwasanya syubhah mencegah daripada kesahan suatu kepemimpinan, wa min istidamatiha wa yakhruju bi huduthihi minha, dan juga mencegah kepada kelanggengan pemimpin tersebut, li'annahu lima istawa hukmul kufri bi ta'wilin wa ghairi ta'wilin wajib ay yastawi hal fisq bi ta'wilin wa ghairi ta'wil. Karena siapapun orang yang berbuat suatu seperti kafir, baik dengan takwil atau dengan tidak takwil, maka itu sama saja. Qala katsirun minal ulama Basrah, banyak ulama Basrah berkata, innahu la yamna'u minan iqadil imamah wa la yukhraju bihi minha, sungguhnya i'tikad syubhah tidak mencegah daripada kesahan suatu pemimpinan dan tidak keluar darinya. Kama la yamna'u min wilayatil qada'i wa jawazish syahadah, sebagaimana tidak mencegah dari otoritas jadi hakim atau saksi. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Di sini mu'allif menyebutkan apabila di awal katanya apabila seorang pemimpin telah melaksanakan poin-poin yang telah kami sebutkan. Apa saja memang yang telah disebutkan oleh mu'allif. Jadi ada 10 hal yang wajib dan menjadi tanggung jawab bagi seorang pemimpin. Yang pertama, menjaga pondasi agama dan yang telah menjadi kesepakatan salafus saleh. Yang kedua, menetapkan hukum antar dua orang berselisih dan memutuskan permusuhan masyarakat yang cekcok hingga orang zalim tidak melampaui batas. Yang ketiga, menjaga negara dan melindungi hak-hak warga, harga diri, harta atau nyawa. Menjalankan hukuman agama. Yang keempat, menjalankan hukuman agama agar batasan-batasan Allah senantiasa lestari dan agar hak-hak hamba Allah dilindungi. Yang kelima, menjaga perbatasan negara. Yang keenam,
jihad melawan orang-orang yang menentang Islam setelah diajak masuk Islam tapi tetap menentang. Yang ketujuh, mengumpulkan zakat dengan ketentuan yang diwajibkan syariat. Yang kedelapan, mendistribusikan harta yang ada di Baitul Mal. Yang kesembilan, mempercayakan orang-orang yang amanah dan menjauhi dewan dan mengikuti dewan penasihat terhadap pekerjaan mereka, juga terkait harta yang dikelola kepada mereka. Yang terakhir, melaksanakan dan monitoring langsung. Oke. Jadi ini pembahasannya bagus sih. Kita bisa menerapkannya langsung di mana negara kita ini. Mungkin cukup sekian lah. Salam Hari Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.